Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu orang sudah mukallaf secara syariatnya. Hukum itu berlaku ketika sudah mukallaf, artinya sudah menjadi kewajiban untuk melakukannya. Nah, disinilah nanti pentingnya pendidikan. Misalnya Rasulullah kaitannya dengan mendidik, mempersiapkan anak untuk sholat. Muru auladakum bisolah wahum sab'us sinin wadribuhum wahum ashrus sinin. Suruhlah anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Proses pendidikannya Rasulullah menjelaskan. Tapi pertanyaannya, 7 tahun sudah wajib sholat atau belum? Belum, karena belum mukallaf. Itu pun hanya menyuruh saja, ya, tidak memaksakan harus sholat. Ini juga kita proses pendidikannya harus sabar, ya. Dia belum mukallaf, belum punya kewajiban melaksanakan syariat, tapi kita sudah menentukan harus. Nanti dulu. Maka prosesnya harus berjalan. Sebut saja tadi sholat. Ketika umur 7 tahun kita diperintahkan untuk memerintahkan sholat. Sampai kapan? Sampai umur 10 tahun, berarti 3 tahun. Apakah ketika kita menyuruh anak itu sholat, anak kita sholat? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ketika tidak, apakah kita harus memaksa dia sholat? Sudah tentu di sini tidak. Kapan memaksanya? Ketika umur 10 tahun. Itu sudah mukallaf belum 10 tahun? Belum, cuma sudah mulai rada galakan dikit lah kira-kira. Cuma sudah tentu proses pendidikan itu harus sabar kita. Ya. Sama dengan mungkin orang anak kita pakai pakaian yang harus menutup aurat, ya. Seberapa anak itu menikmatinya? Maka kan kalau sejak awal dia sudah menikmati, ya lanjutkan. Tapi jangan dipaksakan. Kenapa kita tidak bisa memaksakan? Karena sekitar dia tidak seperti itu. Jadi dia bisa tertekan sendiri. Harus, makanya bi'ah, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Anak kita sekarang ada nggak yang nggak punya handphone? Nggak ada, ya kan? Apalagi pas COVID, sama sekolah suruh punya handphone lagi. Gitu ya? Ya kan? Anak kita yang bisa tidak pakai handphone hanya di pesantren. Di pesantren aturan itu sudah ketat. Itu kebiasaan. Orang nggak pakai handphone ya biasa, karena sekitarnya nggak pakai handphone. Sekarang anak bapak nggak pakai handphone, udah pakai handphone aja masih dilihatin. Itu mah HP jadul kata dia. Besok minta lagi yang baruan. Tapi proses untuk membiasakan juga tidak mudah. Dulu saya di pesantren Darun Najah itu tidak boleh pakai handphone. Yang bawa handphone disita. Lalu dikembalikan kepada orang tuanya. Diambil, dikembalikan sama orang tuanya, dikasih lagi. Naik hukumnya. Yang punya handphone disita dan harus ditebus dengan sekian sak semen. Mulai berisik. Wah, enak banget gitu kan ya. Akhirnya tidak berjalan lagi. Akhirnya ambil keputusan, yang bawa handphone harus langsung dibanting sama pemiliknya. Nah, ya, dia sendiri yang membanting, yang merusak dia sendiri. Itu gambarannya proses untuk membiasakan. Tapi lingkungannya tidak ada handphone, itu masih orang nyolong-nyolong dikit. Kata orang tuanya juga, ntar soalnya dihubungi susah. Itu gambarannya. Sekarang kita akan dalam tanda kutip harus proses. Kayak sholat tadi hanya menyuruh saja, menunggu 3 tahun. Setelah 3 tahun tidak ada perubahan, mulai sedikit agak keras. Bahasanya wadribu, bahasanya dipukul di situ, Pak. Ketika umur 10 tahun
dipukul. Nah, cuma harus memahami pukulnya seperti apa. Itu kaitannya memahami hadis untuk supaya kita juga tidak sembrono. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus. Nah, proses itu harus kita lalui. Gitu bandarnya Pak Andi ya. Pertanyaannya, hukum itu tadi berlaku ketika mukallaf. Proses-proses itu kembali kepada kebiasaan. Makanya mulailah sekolah TK orang sudah pakai jilbab. Untuk sekolah yang muslim. Sekolah yang umum ada yang pakai jilbab, ada yang tidak. Laki-lakinya pakai celana pendek. Nah, itu proses-proses itulah yang akhirnya makanya kita dalam mendidik putra-putri kita ini harus juga kembali kepada proses menuju amaliyah syariat. Supaya kita tidak memiliki anak yang pinter saja, tetapi kita juga memiliki anak yang memahami sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira begitu.